Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pernahkah kita merasa Ramadan terasa begitu dinanti, Rajab terasa istimewa, tapi Sya'ban sering kita lewati begitu saja? Padahal Rasulullah SAW lebih banyak berpuasa di bulan ini dibanding bulan lain selain Ramadan. Mengapa? Karena Sya'ban bukan bulan biasa. Ini adalah bulan yang diangkatnya amal, bulan persiapan ruh, bulan pembersihan dosa. Namun, banyak umat Islam tidak mengetahuinya. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membangunkan hati yang tertidur. Sebelum lanjut, sahabatku, jika video ini bermanfaat, mohon bantu dengan like, komentar, subscribe, dan share, agar semakin banyak hati yang tersentuh dan ingat kepada Allah. Bulan yang sering dilupakan. Bulan Sya'ban berada di antara dua bulan besar, Rajab dan Ramadan. Kata Rasulullah SAW, itulah bulan yang sering dilalaikan manusia antara Rajab dan Ramadan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Mengapa manusia lalai saat tidak ada euforia? Amal besar sering tersembunyi. Ibadah saat sepi sama dengan lebih ikhlas. Ujian keimanan justru di bulan yang biasa. Tahukah kamu, di bulan Sya'ban, amal manusia diangkat kepada Allah. Hadis, amal-amal diangkat kepada Rabb semesta alam, dan aku ingin amalku diangkat saat aku berpuasa. Hadis riwayat An-Nasa'i. Apa artinya amal diangkat? Siapa yang mengangkat amal? Dalam kondisi apa amal ditolak? Bagaimana jika amal diangkat saat kita bermaksiat? Apa kondisi hati saat amal diangkat? Kenapa Rasulullah SAW memperbanyak puasa? Puasa sebagai pembersih hati, puasa sebagai latihan Ramadan, puasa sebagai tanda cinta kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa dalam satu bulan lebih banyak selain Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Puasa Senin Kamis, puasa pertengahan Sya'ban, jangan ekstrim tapi konsisten. Malam nisfu Sya'ban, ampunan Allah terbuka luas, kecuali orang syirik, orang bermusuhan, pendendam. Berapa lama kita menyimpan dendam? Siapa yang belum kita maafkan? Dosa yang sering diremehkan di bulan Sya'ban, menunda taubat, merasa masih lama Ramadan, lisan, ghibah, fitnah, hati, iri, sombong. Banyak orang ingin Ramadan, tapi tidak mau membersihkan diri sebelumnya. Sya'ban adalah bulan pembersihan hati, membersihkan niat, memperbaiki sholat, memaafkan orang lain, mengurangi maksiat kecil. Ramadan itu tamu agung, tidak pantas menyambutnya dengan rumah yang kotor. Jika Sya'ban diabaikan, apa yang terjadi? Ramadan terasa berat, ibadah terasa terpaksa, hati sulit khusyuk, mudah marah dan lelah. Amal praktis di bulan Sya'ban. 1. Puasa sunnah. 2. Istighfar setiap hari. 3. Sholawat. 4. Membaca Al-Quran. 5. Memaafkan orang lain. Pesan untuk yang merasa penuh dosa. Jika hatimu berat, jika dosamu banyak, Sya'ban adalah undangan Allah sebelum Ramadan. Jangan remehkan Sya'ban. Bisa jadi ini adalah Sya'ban terakhir dalam hidup kita. Jika Ramadan adalah pesta ampunan, maka Sya'ban adalah pintu masuknya. Semoga Allah mengampuni kita, membersihkan hati kita, dan mempertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan terbaik. Amin, ya Rabbal Alamin. Saudaraku, Sya'ban adalah bulan yang sunyi. Tidak ada gegap gempita seperti Ramadan.
Tidak ada sorotan seperti malam Lailatul Qadar. Namun justru di bulan yang sunyi inilah, langit memperhatikan manusia lebih dekat. Banyak orang beribadah saat ramai, sedikit yang beribadah saat sepi. Dan Allah lebih mencintai amal yang dilakukan tanpa disaksikan manusia, namun disaksikan oleh keikhlasan hati. Sya'ban mengajarkan kita satu pelajaran penting. Iman sejati tidak menunggu momen besar. Di bulan ini, amal-amal diangkat kepada Allah. Bukan sekadar dicatat, bukan sekadar disimpan. Diangkat. Pertanyaannya bukan lagi berapa banyak amal kita, tetapi dalam keadaan apa amal itu diangkat? Apakah dalam keadaan hati yang sombong, ataukah hati yang hancur dan penuh penyesalan? Sya'ban mengingatkan kita bahwa bukan Ramadan yang menentukan nilai kita, melainkan keadaan hati sebelum Ramadan datang. Banyak manusia berkata, "Nanti di Ramadan aku taubat. Nanti di Ramadan aku rajin sholat." Padahal, yang meninggal sebelum Ramadan tidak sempat berkata apa-apa. Sya'ban datang sebagai peringatan halus. Apakah kamu yakin masih hidup sampai Ramadan? Taubat yang ditunda seringkali bukan karena lupa, tetapi karena hati terlalu nyaman dengan dosa kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, bukan karena diwajibkan, tetapi karena cinta. Cinta kepada Allah membuat seseorang melakukan lebih, bukan sekadar cukup. Sya'ban mengajarkan bahwa ibadah terbaik bukan yang paling ramai, tetapi yang paling jujur. Di malam nisfu Sya'ban, ampunan Allah terbuka luas, namun ada hati yang tetap tertutup. Bukan karena dosanya terlalu besar, tetapi karena ia enggan memaafkan. Dendam membuat doa terhenti di langit dunia. Kerasnya hati lebih berbahaya daripada banyaknya dosa. Pesan penting Sya'ban adalah, maafkan sebelum kamu sendiri meminta ampun. Sya'ban membuka mata kita. Banyak dosa tidak terasa berat karena sering dilakukan. Ghibah terasa ringan. Menunda sholat terasa wajar. Hati kotor terasa normal. Padahal, dosa kecil yang dibiarkan akan menjadi tembok besar yang menghalangi cahaya Ramadan. Ramadan adalah tamu mulia. Ia tidak singgah di rumah yang kotor. Sya'ban adalah waktu membersihkan niat, lisan, hati, hubungan dengan manusia. Barang siapa masuk Ramadan dengan hati kotor, maka ia hanya akan mendapat lapar dan haus. Jika Ramadan terasa berat, itu bukan salah Ramadan. Itu tanda Sya'ban kita lalai. Ibadah terasa berat karena hati tidak dilatih sebelumnya. Sya'ban adalah pemanasan ruh. Tanpanya, jiwa akan kelelahan. Jika kamu merasa penuh dosa, maka Sya'ban adalah undangan khusus untukmu. Allah tidak memanggil orang suci. Allah mensucikan orang yang mau datang. Tangisan di Sya'ban lebih berharga daripada senyuman di Ramadan yang palsu. Tidak ada jaminan kita bertemu Ramadan. Banyak orang berencana taubat, namun dipanggil lebih dulu. Sya'ban mengajarkan kita untuk berkata dalam hati, jika ini Sya'ban terakhirku, bagaimana aku ingin diingat Allah? Jangan remehkan Sya'ban. Jangan tunggu sempurna untuk kembali. Jangan menunda saat pintu masih terbuka. Karena bisa jadi, Sya'ban ini adalah kesempatan terakhir sebelum segalanya ditutup. Ya Allah, bersihkan hati kami sebelum Ramadan datang. Ampuni dosa kami sebelum amal kami diangkat. Lembutkan hati kami sebelum ajal menjemput. Jangan Engkau jadikan kami orang yang lalai di bulan yang Engkau muliakan. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku,
Jika sampai di akhir video ini hatimu terasa berat, itu bukan karena kata-kata ini menyedihkan, tetapi karena hati sedang diingatkan. Bulan Sya'ban mungkin tampak biasa di mata manusia, namun tidak di mata langit. Di bulan inilah amal kita diangkat. Di bulan inilah hati diuji. Di bulan inilah Allah membuka pintu sebelum Ramadan datang sebagai tamu agung. Jangan remehkan Sya'ban, karena bisa jadi inilah kesempatan terakhir bagi hati yang ingin kembali. Jika selama ini kita lalai, jika sholat masih sering ditunda, jika dosa terasa ringan, dan taubat selalu esok hari, maka malam ini, biarlah Sya'ban menjadi saksi bahwa kita ingin berubah. Tidak perlu menjadi sempurna, cukup jujur di hadapan Allah. Tidak perlu banyak janji, cukup satu langkah kembali. Menangislah jika perlu, berdoalah dengan lirih, karena Allah lebih dekat kepada hati yang hancur daripada hati yang merasa suci. Sahabatku, jika Ramadan adalah cahaya, maka Sya'ban adalah jalan menuju cahaya itu. Dan siapapun yang berjalan menuju Allah, meski tertatih, Allah akan berlari menyambutnya. Semoga Allah membersihkan hati kita di bulan Sya'ban, mengampuni dosa yang kita sembunyikan, melembutkan hati yang keras, dan mempertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan paling diridhoinya. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.